Jumpa lagi di channel kita My Trip My Holiday. Kali ini kita akan membahas tentang bencana alam. Saat ini beberapa daerah di Indonesia sedang memasuki musim hujan dengan curah hujan yang cukup tinggi, sehingga berpotensi terjadinya banjir dan longsor. Selain itu, Indonesia juga terletak di kawasan cincin api Pasifik dan beberapa lempeng bumi, sehingga rawan terjadi bencana letusan gunung api dan gempa bumi. Nah, video kali ini kita akan membahas beberapa bencana alam yang terjadi di Solok Selatan dan pesisir selatan. Apa penyebabnya, apa dampaknya, dan bagaimana penanggulangannya? Saksikan terus video kita sampai selesai. Saya Zesmi Andestika Safitri akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu bencana alam. Bencana alam adalah peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh alam, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, angin topan, kekeringan, serta tanah longsor. Penyebab terjadinya bencana alam ini bisa diakibatkan oleh curah hujan yang tinggi, erosi tanah, getaran, lereng tebing yang terjal, bendungan yang susut, tanah yang tidak padat, adanya pertanian di lereng gunung, serta adanya tumpukan sampah. Gempa bumi. Gempa bumi merupakan bencana alam di mana timbulnya guncangan atau getaran pada permukaan bumi yang disebabkan oleh pelepasan energi dari dalam bumi secara tiba-tiba. Energi ini dapat berasal dari tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung berapi, runtuhan batuan, dan lain sebagainya. Tsunami. Tsunami merupakan peristiwa bencana alam di mana serangkaian gelombang ombak laut besar timbul karena adanya pergeseran lempeng atau gempa bumi di dasar laut. Ketiga, gunung meletus. Letusan gunung berapi dapat terjadi karena adanya aktivitas vulkanik, sehingga gunung berapi memuntahkan materi-materi di dalam bumi seperti awan panas, asap, kerikil, batu-batuan, lahar panas. Banjir. Banjir merupakan salah satu bencana alam di mana daratan tergenang oleh air secara berlebihan. Bencana alam hidrometeorologis ini umumnya terjadi karena adanya intensitas hujan yang tinggi sehingga menyebabkan aliran air sungai meluap. Yang kelima, kekeringan. Kekeringan merupakan suatu peristiwa langkanya air pada suatu daerah dan disebabkan oleh peristiwa tertentu dalam waktu yang sangat lama atau berkepanjangan. Kekeringan biasanya terjadi jika suatu daerah secara terus-menerus mengalami curah hujan di bawah rata-rata. Kekeringan dapat diakibatkan sebuah bencana alam apabila mulai menyebabkan suatu daerah kehilangan sumber pendapatan akibat gangguan pada pertanian dan ekosistemnya. 6. Angin topan. Angin topan merupakan bencana alam berupa angin yang bergerak melingkar atau spiral dengan kecepatan tinggi yang memiliki pusat dan bergerak dengan kecepatan 40-50 km per jam hingga menyentuh permukaan bumi. Pada umumnya, angin topan melewati suatu wilayah hanya dalam kurun waktu yang singkat, yaitu sekitar 3-5 menit saja. Bencana yang melibatkan kekuatan angin ini setiap negara memiliki nama yang berbeda-beda. Sebut saja seperti tornado, hurricane, badai, dan masih banyak lagi. Yang terakhir yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan peristiwa gerakan massa tanah atau batuan yang menuruni lereng karena adanya gangguan kestabilan batuan dan tanah penyusun lereng tersebut. Bencana alam ini terjadi karena adanya faktor pendorong dan faktor pemicunya.
Faktor pendorongnya yaitu mempengaruhi kondisi material sendiri, sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Husni Tamrin dari kelompok 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bencana. Nah, di sini saya mengambil salah satu topik yaitu bencana yang terjadi pada salah satu sungai yang berada di kawasan Negari Limau Gadang Lumpo, Kecamatan Empat Jurai, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sungai ini berada dalam kawasan Taman Nasional yaitu TNKS, Taman Nasional Kerinci Seblat. Sebelum kita bahas mengenai dampak banjir ini, mari kita saksikan cuplikan banjir yang telah terjadi sekitar bulan Desember tahun 2019 yang lalu. Banjir ini terjadi karena intensitas hujan yang sangat tinggi sehingga tanah tidak lagi mampu menampung air hujan yang turun, sehingga terjadilah longsor di pegunungan dan mengakibatkan naiknya permukaan air, sehingga terjadilah banjir seperti ini. Dampak yang ditimbulkan dari banjir ini adalah runtuhnya tebing-tebing yang berada di tepi sungai. Jika kita lihat hari ini, dampak banjir yang terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu masih dapat kita lihat bahwa tebing-tebing yang runtuh pada saat banjir tersebut masih belum diperbaiki dan juga mengakibatkan kawasan sungai menjadi lebih luas, tetapi aliran sungainya menjadi lebih kecil. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya mengambil salah satu topik bencana yaitu yang terdapat pada salah satu sungai yang terdapat di kawasan Nagari Abai, Kecamatan Sangir Batanghari, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Ini merupakan bencana tanah longsor. Longsor ini terjadi pada 24 November 2020, dekat dengan pemukiman warga setempat, tepatnya berada di belakang rumah warga. Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Dampaknya mengakibatkan kerusakan lingkungan seperti krisis air bersih, kerusakan lahan pertanian, perkebunan, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gusni Wilaisa dari kelompok 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bencana. Di sini saya akan mengambil salah satu topik bencana, yaitu banjir bandang yang terjadi di Solok Selatan. Banjir bandang ini diperkirakan terjadi akibat curah hujan yang tinggi, yang menimbulkan banyak kerusakan di Solok Selatan. Salah satunya yaitu ambruknya jembatan Sungai Pangkua yang merupakan penghubung jorong Sungai Pangkua menuju pusat Kotoparik Gadang di Ateh, Pakan Raba'a. Jembatan Sungai Pangkua ini diperkirakan ambruk karena naiknya permukaan Sungai Batanghari. Jembatan Sungai Pangkua ini benar-benar ambruk setelah Solok Selatan dilanda oleh beberapa kali banjir. Jembatan ini sebelumnya sudah sempat ambruk pada saat banjir yang melanda Solok Selatan pada bulan November 2019 lalu, namun masih bisa dilewati oleh pejalan kaki. Pada banjir yang terjadi bulan Desember 2019, akses jalan ini benar-benar putus karena jembatan itu putus ke dasar sungai sehingga tidak dapat dilewati lagi. Di jorong Sungai Pangkua ini terdapat SMA Negeri 5 Solok Selatan, MTSN Pakan Raba'a, 2 SD Nagari, dan KUA Kotoparik Gadang di Ateh. Akibat ambruknya jembatan Sungai Pangkua ini, lebih kurang ada 6.000 jiwa yang terdampak, dengan harus jalan memutar sepanjang 10 km melalui Balun. Tidak lama setelah bencana banjir ini,
Untuk jembatan Sungai Pangkue ini telah ditindaklanjuti oleh pemerintah Solok Selatan, yang mana untuk sementara waktu telah dibangun jembatan darurat sebagai pengganti jembatan Sungai Pangkue yang ambruk ini, yang mana bertujuan untuk agar aktivitas warga dapat berjalan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Almareta Jauli dari kelompok 2. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bencana. Di sini saya mengambil topik yaitu bencana yang terjadi pada salah satu sungai di kawasan Nagari Pakan Rabaa Tengah, Kecamatan Kotopari Gadang Diate, Kabupaten Solok Selatan, Provinsi Sumatera Barat. Sungai ini bermuara ke Sungai Batanghari. Bencana yang terjadi pada sungai ini yaitu banjir bandang. Banjir bandang ini terjadi pada hari Jumat 13 Desember 2019 sekitar pukul 5 WIB. Kecamatan KPGD Kotopari Gadang Diate dilewati oleh zona sesar besar Sumatera yang berjenis sesar mendatar. Di sekitar perbukitannya banyak terdapat kelurusan dan sesar minor yang saling berpotongan. Faktor penyebab terjadinya bencana banjir bandang ini yaitu pertama, karena curah hujan yang tinggi yang akan menyebabkan air sungai naik dan juga meluap. Dampak dari banjir bandang ini yaitu runtuhnya tebing di tepi-tepi sungai yang mengakibatkan beberapa rumah warga itu rusak berat. Bahkan ada rumah warga yang hanyut terbawa oleh aliran sungai. Tidak hanya itu, akses jalan di Nagari Pakan Rabaa Tengah rusak parah. Yang dapat melewatinya hanyalah motor, sementara untuk mobil tidak bisa melalui jalan tersebut. Pada tahun 2019 kemarin, sebanyak 7 kakak mengungsi di musola. Dan tidak hanya itu, ada juga warga yang mengungsi ke rumah tetangga. Jika kita tinjau bencana yang terjadi 1 tahun lalu, sekarang masih meninggalkan bekasnya, seperti yang terlihat pada foto dan video ini. Sebagian jalan yang ada di dekat sungai tersebut sudah runtuh karena tanah di bawahnya itu terkikis oleh aliran sungai. Pada saat ini sudah dilakukan beberapa perbaikan agar tanah tersebut tidak terus terkikis oleh aliran sungai, yaitu dengan dibangunnya gronjong di tepi sungai sehingga sungai tidak langsung mengikis tanah yang ada di permukiman tersebut. Dan untuk jalan sampai saat ini masih belum bisa dilewati oleh mobil, akan tetapi hanya bisa dilewati oleh kendaraan roda 2 atau motor.